治りたい。家に帰りたい。そして、もう少しみんなのそばにいたい。皆さん、おはようございます。Rizu no channel ni yokoso. Minasan, terima kasih banyak ya sudah mengunjungi channel Rizu lagi kali ini. Pada video kali ini, Rizu akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang gadis yang berasal dari Jepang tentunya, yang menderita penyakit akibat paparan radiasi nuklir yang diakibatkan oleh bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945. Namun kisahnya mampu menginspirasi masyarakat dunia. Bagaimanakah kisahnya? Seperti apa kisah pilu atau penderitaan yang harus diterima oleh gadis ini? Kemudian apa yang dilakukannya sehingga mampu menginspirasi masyarakat dunia? Langsung aja kita ke ceritanya. Cus! Pada saat itu, Perang Dunia Kedua tengah berkecamuk, dan pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang meluluh lantahkan Pearl Harbor dengan menjatuhkan bom ke atasnya. Kemudian pada tahun 1945, Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman, memutuskan untuk melakukan tindakan pembalasan terhadap Jepang dengan menjatuhkan bom atom kedua daerah penting di Jepang, yaitu di Hiroshima dan di Nagasaki. Di Hiroshima tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima, Hiroshima menjadi ground zero. 90% wilayah Hiroshima rata dengan tanah. Dan seketika itu juga 70.000 warga Hiroshima tewas. Hal ini menimbulkan luka yang sangat dalam bagi warga Hiroshima dan juga kekhawatiran yang cukup besar dikarenakan paparan radiasi nuklir ini mampu mengakibatkan penyakit yang cukup serius. Sebelum akhir tahun 1945, 60.000 warga Hiroshima menderita penyakit yang cukup serius yang diakibatkan paparan radiasi nuklir ini. Salah satunya adalah penyakit leukemia yang menduduki peringkat tertinggi kasus penyakit yang serius hingga tahun 1950-an. 2 tahun sebelum terjadinya tragedi bom atom ini, tepatnya pada tanggal 7 Desember 1943, telah lahir seorang bayi cantik dari keluarga Sasaki, pemilik salon di Hiroshima. Ayahnya bernama Shigeo Sasaki dan ibunya bernama Fujiko Sasaki. Pada tahun yang sama dengan tahun kelahiran Sadako Sasaki, ayahnya Shigeo Sasaki direkrut menjadi seorang anggota militer yang ditugaskan sebagai tenaga medis untuk merawat tentara-tentara yang terluka di Rumah Sakit Angkatan Darat di Hiroshima. Setelah Shigeo Sasaki direkrut menjadi anggota militer itu, Fujiko Sasaki dibantu oleh saudaranya untuk meneruskan usaha salonnya di Hiroshima. Sadako Sasaki memiliki seorang kakak laki-laki bernama Masahiro Sasaki dan neneknya Matsu Sasaki pun tinggal bersama mereka. Pada saat bom Hiroshima dijatuhkan, keluarga Sasaki sedang akan menikmati sarapan pagi mereka. Ketika itu, Masahiro Sasaki melihat cahaya yang sangat gemerlap, yang sangat cantik, shining, shimmering, splendid gitu minasang. Ketika Masahiro Sasaki ingin duduk untuk sarapan pagi. Pada saat itu, Masahiro Sasaki yang masih berusia 4 tahun tidak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Namun, ketika itu, setelah ia melihat cahaya yang gemerlap itu, Masahiro Sasaki melihat kondisi rumahnya benar-benar hancur, luluh lantah, tak tersisa. Dan yang mengenaskan, neneknya, Matsu Sasaki, meninggal dalam kondisi yang mengenaskan, yaitu dalam kondisi membenamkan kepalanya di bak air untuk menghindarkan diri dari api. Pada saat ledakan bom Hiroshima itu terjadi, Sadako Sasaki yang berusia 2 tahun ini terlempar dari rumahnya cukup jauh. Namun
Secara ajaib, Sadako Sasaki ini selamat loh minasang. Setelah kejadian itu, Sadako Sasaki tumbuh menjadi seorang gadis yang sehat dan ceria. Di sekolahnya, ia unggul dalam pelajaran olahraga. Di sekolahnya, Sadako-san bergabung dengan klub lari. Dan bahkan Sadako-san dan juga tim larinya menjuarai perlombaan lari maraton musim gugur. Dari situ bisa dilihat ya minasang bahwa Sadako Sasaki ini tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan juga ceria. Sampai pada tahun 1955, pada saat itu usia Sadako-san kira-kira 12 tahun ketika ia menduduki kelas 6 SD. Sadako Sasaki mengalami sebuah pembekakan di lehernya dan Sadako Sasaki pun merasakan sedikit sakit gitu di badannya dan juga di lehernya. Dan ketika diperiksakan di rumah sakit, ternyata Sadako Sasaki mengidap penyakit yang pada saat itu menjadi kasus tertinggi yang tadi Rizu sebutkan, penyakit leukemia. Mendengar kenyataan ini, Sadako Sasaki merasa sangat shock, merasa sangat terpukul, dan juga kehilangan semangat hidupnya. Ia merasa ini tidak adil. Ia tidak bisa lagi berlari bersama dengan teman-teman klub larinya. Ia bahkan tidak bisa pergi ke sekolah dan juga tidak bisa bermain dengan teman-temannya. Dikarenakan ia harus tinggal di rumah sakit untuk menerima perawatan. Karena kasus leukemia ini merupakan kasus tertinggi di Jepang, tentunya Sadako Sasaki-san tidak sendirian di rumah sakit. Ada beberapa anak perempuan lainnya yang usianya sedikit lebih tua daripada Sadako Sasaki. Pada bulan Agustus 1955, Sadako Sasaki dan juga teman perempuannya yang usianya tidak jauh dari Sadako Sasaki menerima sebuah hadiah dari sekolah menengah atas di dekat wilayah rumah sakit tersebut, yaitu berupa 1000 origami burung bangau. Dari situ, Sadako Sasaki dan juga temannya terinspirasi untuk membuat juga origami 1000 burung bangau. Memang minasang dalam mitologi Jepang, mungkin pada video sebelumnya sudah Rizu jelaskan ya, ada sebuah kepercayaan bagi masyarakat Jepang bahwa jika ada seseorang yang berhasil membuat origami berbentuk burung bangau sebanyak 1000 buah, itu harapannya akan dikabulkan. Dan juga ada mitologi yang dipercaya oleh masyarakat Jepang bahwa burung bangau ini melambangkan umur panjang. Nah, dengan kepercayaan itu, Sadako Sasaki-san dan juga temannya memulai untuk membuat 1000 origami burung bangau. Dan dengan kepercayaan ini, harapan hidup atau semangat hidup dari Sadako Sasaki-san dan juga temannya timbul kembali. Dia merasa bahwa hidupnya kembali berwarna, kembali untuk semangat untuk sembuh. Ada beberapa pendapat tentang penyelesaian origami 1000 burung bangau ini minasang. Ada yang berpendapat bahwa Sadako Sasaki hanya berhasil membuat 644 origami burung bangau, kemudian diteruskan oleh teman-teman sekolahnya untuk mengenang Sadako Sasaki. Namun hal ini diluruskan oleh kakak dari Sadako Sasaki, yaitu Masahiro Sasaki, bahwa Sadako Sasaki berhasil kok untuk membuat 1000 origami burung bangau, namun memang penyakit Sadako Sasaki tidak kunjung sembuh. Di saat-saat terakhirnya, Sadako-san berkata kepada keluarganya, "Naoritai, ie ni kaeritai, soshite mou sukoshi minna no soba ni itai." Yang artinya, saya ingin sembuh, saya ingin kembali ke rumah, saya ingin untuk sedikit lagi bersama-sama dengan semuanya. Sambil berkata seperti itu, Sadako Sasaki menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah Sadako-san meninggal dunia, teman-teman sekelasnya mengadakan penggalangan dana untuk membuat sebuah monumen atau tugu untuk mengenang Sadako Sasaki-san dan juga anak-anak lainnya yang meninggal dunia diakibatkan paparan radiasi nuklir dari bom atom Hiroshima.
Dimulai dari teman-teman sekelasnya, kemudian kampanye ini menyebar luas dan menjadi besar, sehingga mereka berhasil mengumpulkan dana yang cukup untuk membuat monumen yang diberi nama Children's Peace Monument yang didirikan di distrik Naka, Prefektur Hiroshima, Jepang, yang diresmikan pada tanggal 5 Mei tahun 1958. Setelah monumen ini didirikan dan diresmikan, Sadako Sasaki menjadi terkenal dan juga menginspirasi masyarakat dunia. Banyak orang berpikir bahwa lahirnya Sadako-san ke dunia ini membawa sebuah misi yang sangat spesial, yaitu misi perdamaian dunia. Nah, itulah cerita dari Sadako Sasaki yang mampu menginspirasi dunia untuk perdamaian dunia. Luar biasa ya minasang. Nah, bagi minasang yang penasaran, gimana sih cara pembuatan origami burung bangau itu? Dan kalau minasang mau coba untuk membuat origami burung bangau seperti ini, minasang bisa saksikan videonya berikut ini. Cus! Itu dia kisah inspiratif
dan menyentuh hati yang bisa Rizu sampaikan pada video kali ini tentang Sadako Sasaki-san. Dan juga ada bonus ya tadi, cara membuat origami burung bangal. Apa yang minasang rasakan tadi ketika Rizu menceritakan hal itu? Apakah minasang juga terinspirasi? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan untuk minasang yang mau membuat origami burung bangal seperti ini, Rizu punya giveaway kecil-kecilan nih minasang. Caranya, Rizu bacakan ya caranya. Caranya subscribe YouTube Rizu Ono. Kemudian follow Instagram Rizu yaitu @rizu.ono. Kemudian upload video keseruan minasang waktu membuat origami burung bangal ini. Lalu tag IG Rizu tentunya. Kemudian beri hashtag Paper Crane with Rizu Ono. Nah, bagi minasang yang videonya menarik dan juga hasil origaminya cantik, Rizu akan memberikan berupa kenang-kenangan lah, kecil-kecilan dari Rizu ya. Kenang-kenangan atau hadiahnya apa? Kita lihat nanti, oke? Oke minasang, terima kasih banyak ya yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau minasang suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan juga share ke teman-teman yang lainnya agar kita bisa menjadi bagian dari misi perdamaian dunia. Oke, kalau gitu sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Jamata.